Biar hujan deras, tapi Bapak Ibu dan anak-anak punya semangat untuk tetap ada dan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah minggu itu luar biasa. Itu berarti hujan bukan menjadi penghalang. Amin Bapak Ibu. Ya, hujan bukan menjadi penghalang untuk Bapak Ibu dan anak-anak datang untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca Mazmur 49 ini, ayat 1 sampai dengan 21, maka kita akan terpikirkan dalam pikiran kita bahwa dalam hidup ini terkadang orang mengukur seseorang kalau dia dikatakan sukses atau bahagia itu dengan mungkin dia punya kekayaan yang banyak. Orang mengukur seseorang itu sukses kalau mungkin dia punya jabatan, dia punya kepintaran, bahkan juga mungkin dia punya pendidikan dan lain-lain. Artinya bahwa semakin orang kaya, semakin orang tinggi jabatan, semakin orang berpendidikan tinggi, maka orang akan memandang bahwa dia itu hebat. Dan orang itu patut kita hormati. Kita agung-agungkan dia. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya hari ini, apakah harta, kekayaan, jabatan, kepintaran, popularitas akan menjamin seseorang itu bisa ada di dalam sebuah kebahagiaan? Pasti ada orang yang mengatakan iya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan hari ini, semua itu hanya sementara. Semua yang dimiliki harta kekayaan, kesuksesan, itu hanya sementara di dunia ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya memperoleh harta rohani, kehidupan yang kekal. Fakta menunjukkan Bapak Ibu, ada orang-orang yang sangat terpandang, orang-orang yang punya kekayaan yang memang sudah tidak bisa diukur lagi dengan kemampuan kita. Tetapi juga pada akhirnya membawa mereka di dalam kekecewaan, bahkan juga sampai pada kematian. Kalau Bapak Ibu pernah membaca atau mendengarkan kisah Adolf Merkel, dia adalah orang yang paling kaya di Jerman. Yang namanya orang kaya pasti dia punya segala-galanya. Adolf ini dia bisa melakukan apa saja dengan kekayaannya. Tetapi pada puncaknya, dia akhirnya membunuh dirinya sendiri. Bukan orang membunuh dia. Dia membunuh dirinya sendiri dengan menabrak badan kereta api. Harta tidak bisa menyelamatkan dia. Michael Jackson pun juga, Bapak Ibu bisa lihat, dengar, dia seorang penyanyi yang terkenal di Amerika Serikat. Punya segala-galanya. Tetapi pada akhirnya ditemukan mati karena overdosis, bukan dia dibunuh. Ada juga mantan presiden Brasil, Vargas.
seorang pemimpin yang punya karir sampai puncak yang paling tertinggi dalam pemerintahan di Brasil pada saat itu. Justru Bapak Ibu, dia menembak jantungnya sendiri dan mati. Marilyn Monroe juga sama, overdosis. Apa yang orang miliki tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu berarti Bapak Ibu, kekayaan, jabatan, kecantikan, kepintaran, sukses tidak bisa menjamin orang untuk bahagia dan tidak bisa menjamin orang untuk hidup kekal. Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21 ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya untuk bagaimana di dalam hidup ini kita harus ada dan tetap mengagungkan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus katakan bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Kalau manusia tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi Tuhan bisa menyelamatkan nyawa setiap orang. Manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri, tetapi Tuhan di dalam Yesus bisa menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Jadi mari Bapak Ibu, dalam hidup ini jangan kita sombong. Jangan katong banggakan katong punya segala-galanya, sebab itu hanya sementara. Mari katong banggakan Tuhan, seperti di dalam Mazmur 49 ini. Katong menggantungkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan katakan bahwa semua yang kita miliki ini itu berasal dari Tuhan. Pemazmur mau mengajak kita semua untuk ada di dalam sebuah pengakuan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar peduli mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tidak memandang siapa yang besar dan siapa yang kecil. Tuhan tidak memandang siapa yang kaya dan miskin. Tuhan tidak memandang siapa dia, seorang pejabat atau rakyat. Di hadapan Tuhan semua orang itu sama. Hidup sama. Tuhan berikan nafas sama. Mati pun juga sama Bapak Ibu. Harta ketika kita mati, kekayaan, kesuksesan tidak kita isi di dalam peti saat kita mati. Yang ada hanya kita bawa itu baju baru mungkin kalau disiapkan oleh keluarga. Lalu papan 2 lembar. Yang lain ketong kas tinggal. Bapak, Ibu, deng betas yang bawa ke dunia orang mati semua yang kita miliki di dunia ini. Makanya semua yang kita miliki saat ini hanya sementara. Jadi mari kita tetap ada dan berserah kepada Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan kita andalkan apa yang ada di dalam diri kita, yang mungkin orang katakan itu baik dan luar biasa. Orang yang
melakukan sesuatu dengan bergantung kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Kata pemazmur, bukan kata saya. Itu berarti kebahagiaan sejati itu tidak bisa diukur dengan berapa jumlah harta yang Bapak Ibu punya. Kebahagiaan sejati itu tidak diukur dengan berapa banyak kekayaan atau jabatan yang pernah Bapak Ibu dan saya miliki. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan sejati adalah orang-orang yang hidup berharap kepada Tuhan. Kebahagiaan yang sejati yang Bapak Ibu dan saya miliki adalah kebahagiaan yang benar-benar bergantung seutuhnya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Jangan kita iri atau jangan kita benci kepada orang-orang yang memperoleh kesuksesan. Jangan kita membanggakan mereka, karena belum tentu yang mereka miliki itu benar atau tidak. Tapi mari, ketika apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya, kita harus bersyukur. Kita harus bisa melihat apa yang mesti kita lakukan. Peduli dengan sesama. Peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Peduli dengan Tuhan. Beta yang bosan-bosan Bapak Ibu sampaikan dalam jemaat ini. Ada 2 pembangunan rumah Tuhan. Mari, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu peroleh, sisipkanlah sebagian untuk Tuhan. Jangan kita berikan supaya orang puji. Tetapi mari, apa yang Bapak Ibu berikan, berikanlah untuk Tuhan. Kalau di dalam jemaat ini ada 2 rumah Tuhan yang sementara ini dibangun, berikanlah itu dengan hati yang tulus. Berikan dengan hati yang penuh sukacita, supaya Bapak Ibu dan saya diberkati. Ingat Bapak Ibu, harta, kekayaan, kehormatan, jabatan itu bukan tujuan utama Bapak Ibu dan saya hidup. Bukan tujuan utama kita hidup Bapak Ibu. Tetapi semua yang kita miliki, harta, kekayaan, kehormatan, kepintaran yang kita miliki itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus menggunakan itu untuk menjadi berkat. Terkadang Bapak Ibu, dalam ketumpung hidup setiap hari, ketika mau dipakai Tuhan untuk mau melayani di gereja, kita tawar-tawar. Sibuk banyak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, beta sibuk. Padahal itu Tuhan punya pekerjaan. Tapi kalau di kantor, di tempat di mana Bapak Ibu melakukan pekerjaan, tidak ditawar pun juga kita bisa berambisi. Kita bisa melakukan apa saja untuk bisa memperoleh jabatan itu. Firman Tuhan hari ini katakan, mari Bapak Ibu, kita menghargai Tuhan, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang menggantungkan hidup kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, adalah orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan sejati. Tema minggu ini, mengejar kebahagiaan sejati. Mari jangan kita kejar
kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tetapi yang harus kita kejar adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal, yang Bapak, Ibu, dan saya akan miliki bukan saja di dunia, tetapi di sorga pun kita akan miliki itu. Terkadang Bapak, Ibu, mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat, ketika jam 5 sore lonceng gereja berbunyi, ada yang pegang Alkitab pergi ibadah, yang lain hanya santai-santai di rumah. Mari Bapak, Ibu, Mazmur bilang cari kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu tidak dapat di mana-mana, hanya di dalam Tuhan. Dengan cara beribadah, berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Itu yang diutamakan Tuhan. Orang yang ingin memperoleh kebahagiaan yang sejati adalah orang-orang yang tetap ada dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebahagiaan yang sejati adalah orang-orang yang benar-benar ingin hidup memperoleh kehidupan yang kekal. Mazmur 49 ayat 16 sangat jelas. Katakan Bapak, Ibu, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Bapak, Ibu, 5 menit, 1 detik, kalau Tuhan ambil kita, itu hak Tuhan. Tidak ada orang yang bisa kompromi. Jadi mari berjalanlah bersama Tuhan di dalam minggu ini. Andalkan Tuhan, renungkan apa yang Tuhan mau. Bahwa hidup di dalam Tuhan itu sangat indah dan luar biasa. Jangan nanti sudah mau mati, baru paksa pendeta datang, paksa majelis datang, lalu bikin pengakuan dosa. Sudah terlambat Bapak, Ibu. Tuhan bilang waktu masih kuat, lupa. Ya, mari. Supaya kita bisa hidup bahagia dengan keluarga, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Minta kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Bukan kemuliaan yang sementara, tetapi kemuliaan yang kekal dan abadi. Supaya kehidupan kita diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidup. Yakinlah ketika kita memperoleh segala sesuatu di dalam hidup ini, jadilah berkat untuk sesama. Jadilah berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadilah berkat untuk pekerjaan Tuhan. Karena disitulah Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Amin.